Kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang cerah ini kita senantiasa masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian subuh pada pagi hari ini. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak kita bersalawat kepadanya, kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Baik, kembali kita melanjutkan kajian hadis kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu saya ingin mengingatkan kembali bahwasanya sekarang kita telah berada di bulan Sya'ban. Tak terasa Bapak Ibu, hari ini kita telah berada tepatnya tanggal 17 Sya'ban. Lebih kurang 2 minggu lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan persiapan untuk kita memasuki bulan suci Ramadan. Ada beberapa peristiwa yang terjadi pada bulan Sya'ban ini, yaitu yang pertama, bahwasanya terjadinya pergeseran kiblat. Jadi kiblatnya umat Islam dulunya di Baitul Maqdis, yaitu di Masjidil Aqsa. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang Yahudi mengejek Nabi Muhammad, mengolok-olok Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad. Muhammad itu apa? Ajarannya hanya ikut-ikutan aja. Kita beribadah, kata orang Yahudi, menghadap Baitul Maqdis, dia juga menghadap Baitul Maqdis. Tak ada ajarannya itu, hanya ajaran ikut-ikutan saja, kata orang Yahudi. Akhirnya Nabi Muhammad pun berdoa kepada Allah, menadahkan kepalanya ke langit. Selama 14 hari Nabi Muhammad berdiri berdoa kepada Allah agar apa? Agar Allah memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis tersebut. Kemudian ketika Nabi Muhammad makan siang di rumah Ummil Basar, maka disitulah turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhaka fis samaa'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka satral masjidil haram. Sungguh kami melihat wajahmu kerap mengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kiblat yang kamu sukai, maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Ketika itu berubahlah kiblat. Nabi Muhammad di rumah Ummul Basar kita itu berubah, suruh palingkan kiblatnya ke Masjidil Haram. Maka suatu saat ketika Nabi Muhammad SAW telah wafat, para sahabat tahu bahwasanya di rumah itu pernah terjadi peristiwa penting. Maka mau dibelilah rumah Ummul Basar tersebut.
Wahai Ummul Basar, rumah ini akan kami beli, akan kami jadikan masjid, kata para sahabat. Maka apa dijawab Ummul Basar? Wahai sahabat, gak usah kalian beli rumah ini, kuwakafkan rumah ini untuk dijadikan masjid. Maka diwakafkanlah rumah itu oleh Ummul Basar, maka dijadikanlah masjid yang disebut dengan sekarang ini Masjid Qiblatain. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu sudah tidak ada lagi diolok-olok mengenai masalah kiblat. Kemudian apa yang terjadi ketika tahun 2 Hijriah, ketika Nabi SAW telah berhijrah dari Mekah ke Madinah pada saat itu. Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Saat itu sudah berjalan 1 tahun di Madinah. Ketika memasuki tahun 2 Hijriah, maka belum ada perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa Asyura pada saat itu. Maka kata Nabi Muhammad, kami lebih berhak melaksanakan puasa Asyura ini daripada umat-umat Yahudi. Maka diejek lagi Nabi Muhammad, diejek. Muhammad itu tak ada ajarannya, hanya ikut-ikutan kita aja, kata orang Yahudi. Dia puasa, kita puasa Asyura, dia juga puasa Asyura. Maka pada tahun 2 Hijriah ini turunlah firman Allah yang mewajibkannya berpuasa Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka para sahabat gembira, senang, bukan main. Gembira, senang untuk menyambut bulan Ramadan ini. Jadi sejak tahun 2 Hijriah inilah bahwasanya puasa Ramadan itu diwajibkan. Namun apa persiapan-persiapan sebelum memasuki bulan suci Ramadan? Persiapan-persiapan ketika memasuki bulan suci Ramadan, Rasulullah di bulan Sya'ban ini apa yang beliau lakukan? Rasulullah lebih banyak dia itu melaksanakan ibadah puasa sunnah untuk melatih dirinya untuk memasuki bulan suci Ramadan. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anhu bertanya pada Rasul, apa kata Aisyah? An Aisyah lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban fa innahu kana yawm Sya'ban kullahu. Dari Aisyah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak biasa berpuasa 1 bulan lebih banyak dari bulan Sya'ban. Sesungguhnya Rasulullah berpuasa pada bulan Sya'ban seluruhnya. Jadi kata Aisyah, Rasulullah itu tidak lebih banyak puasanya pada bulan-bulan yang lain. Aku tidak melihat Rasulullah puasa beliau itu lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan, yaitu di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ini Rasulullah lebih banyak melaksanakan puasa-puasa sunnah. Dari Usamah juga meriwayatkan bahwasanya dari Usamah bin Zaid berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, aku tidak melihatmu berpuasa seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Karena seringnya beliau menjawab, bulan itu adalah bulan yang dilalaikan oleh banyak orang. Jadi kata Rasulullah, bulan itu banyak dilalaikan oleh banyak orang antara bulan Rajab dan Ramadan.
Di bulan itu diangkatnya amal-amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku ingin amalku diangkat dalam keadaan berpuasa. Jadi Bapak Ibu, seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini akan direkapitulasi, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah dia lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini, lebih banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena seluruh amal ibadah nantinya akan diangkat di bulan Sya'ban. Jadi aku mau, kata Rasul, ketika amalku diangkat, maka aku dalam keadaan berpuasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hal yang harus kita persiapkan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Kemudian apa lagi? Peristiwa penting. Di bulan suci Ramadan ini Allah turunkan ayat tentang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sungguh Allah dan para malaikatnya itu berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, salawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi bulan Sya'ban ini sebenarnya disebut para ulama-ulama kita adalah bulan salawat. Perbanyaklah salawat kepada Nabi. Ibnu Abi Sa'id Al-Yamani mengatakan bulan Sya'ban adalah bulan salawat, karena pada bulan itulah ayat tentang anjuran salawat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat ini dikuatkan oleh pendapat Imam Syihabuddin Al-Asqalani. Jadi dalam kitabnya Mawahibnya serta Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengatakan bahwa ayat ini turun pada bulan Sya'ban, yaitu pada tahun 2 Hijriah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa peristiwa penting tentang peristiwa di bulan Sya'ban ini. Namun kita persiapkan diri kita untuk memasuki bulan suci Ramadan. Yang mana bulan Ramadan dan bulan Sya'ban ini adalah bulan persiapan kita. Bulan persiapan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Banyak-banyaklah doa kata Rasul. Banyak-banyak doa untuk dikuatkan iman kita agar kita dapat beribadah nantinya di bulan suci Ramadan. Kemudian biasakan hari-hari kita untuk membaca Al-Quran. Selain berselawat, bacakan juga Al-Quran. Sehingga apa? Nanti ketika masuk bulan suci Ramadan, kita terbiasa untuk membaca Al-Quran, dan di bulan-bulan lainnya. Kemudian persiapkan strategi apa yang harus kita lakukan nantinya di bulan suci Ramadan. Berinfak, bersedekah, amalan apa yang harus kita siapkan di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sekilas tentang bulan Sya'ban. Karena kita sekarang ini berada di bulan Sya'ban. Sekilas peristiwa penting tentang bulan Sya'ban. Baik, Bapak Ibu dimuliakan Allah, hari ini kita akan mengkaji hadis kita, yaitu tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An Abi Ruqayyah Tamim Ibnu Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman?
qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim, rawahul Muslim. Hadis ini menceritakan bahwasanya merupakan ucapan yang singkat dari Rasulullah SAW. Ucapan yang singkat namun mengandung berbagai nilai dan manfaat yang penting. Hingga saya melihat semua hukum syara' baik usul maupun furu' dalam padanya, bahkan satu kalimat saja wali kitabihi sudah mencakup semuanya. Karena hadis ini mengatakan ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat, ketulusan. Juga ada Nabi mengatakan al-hajjul arafah, haji itu adalah arafah, katanya. Bahwasanya banyak haji itu banyak, ya, banyak amalan-amalan rukun-rukunnya. Tetapi kenapa dikatakan Nabi al-hajjul arafah? Bahwasanya puncak daripada ibadah haji itu adalah arafah. Maka wajib semuanya untuk mengikuti wukuf di arafah pada saat itu. Yang sakit-sakit yang apa semua dibawa, karena kewajiban yang paling penting adalah wukuf tersebut di arafah. Begitu juga kata Nabi dalam hadis ini, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat, agama adalah ketulusan. Kulna, kami berkata, liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah nasihat tersebut? Untuk siapa ya Rasulullah ketulusan tersebut? Kulna liman ya Rasulullah, qala lillah, yaitu nasihat untuk Allah, ketulusan untuk Allah. Apa maksudnya dikatakan nasihat untuk Allah, ketulusan kepada Allah? Bahwasanya dalam implementasinya, bahwasanya ketulusan kepada Allah mencakup iman kita kepada Allah. Iman kita kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, tidak mensyirikkan Allah, tidak menduakan Allah. Kenapa? Karena syirik menduakan Allah merupakan dosa besar dari sekian banyak dosa-dosa terbesar, kata Nabi. Hal adullakum ala akbaril kabair, maukah kalian aku kabarkan dosa-dosa besar itu? Kata sahabat, wah, apa itu ya Rasulullah? Dosa-dosa besar itu adalah asyirku billah, yaitu syirik kepada Allah. Jadi syirik kepada Allah ini merupakan dosa besar dari sekian banyak dosa-dosa terbesar. Jadi ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat untuk Allah yang pertama. Jadi ketulusan kita kepada Allah untuk kita beriman kepada Allah, tidak pernah kita mensyirikkan Allah, tidak pernah kita itu menduakan Allah, tidak mengingkari sifat-sifatnya, meyakini bahwa segala kesempurnaan hanyalah milik Allah. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang serupa dengannya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan Allah itu Maha melihat dari segala hamba-hambanya. Jadi kesempurnaan itu hanya miliknya, mensucikannya dari semua kekurangannya. Ikhlas kita beribadah kepada Allah, senantiasa taat, menjalankan segala perintah-perintah Allah, kemudian meninggalkan larangan-larangnya. Itulah yang disebut dengan takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kata Allah dalam surat At-Tahrim, itu yang disebut dengan surat 1000 dinar. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan menjadikan jalannya menjadi jalan keluarnya menjadi mudah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan memberikan kepadanya rezeki yang tak disangka-sangka. Nah, itu kalau kita bertakwa kepada Allah.
kemudian tidak kita berbuat maksiat kepadanya, mencintai karenanya, membenci karenanya, kemudian loyal kita kepada orang-orang yang senantiasa taat kepadanya, dan tidak loyal kepada orang-orang yang berbuat maksiat kepadanya. Komitmen terhadap masalah ini dalam setiap ucapan maupun perbuatan akan mendatangkan kebaikan bagi seseorang muslim di dunia dan di akhirat. Jadi yang pertama kata Rasul, nasihat agama itu kepada Allah, ketulusan kita kepada Allah. Jangan pernah kita mensyirikkannya, jangan pernah kita menduakannya, taati perintahnya, tinggalkan larangannya. Wali kitabihi, yang kedua nasihat agama itu ialah dan kepada kitabnya. Kitabnya, ketulusan kita kepada kitab Allah, kitab Al-Quran. Jangan pernah kita mensepelekan Al-Quran itu sebagai buku yang biasa. Kita letakkan Al-Quran di atas lantai, nggak boleh. Jangan pernah kita meletakkan sesuatu barang di atas Al-Quran. Jadi kita muliakan Al-Quran itu, kita tinggikan derajatnya. Kalau kita tinggikan derajat Al-Quran, Allah senantiasa akan tinggikan derajat kita. Allah senantiasa akan angkat derajat kita juga. Jadi ketulusan kita kepada kitab-kitab Allah, kitab yang diturunkannya, baik itu kitab-kitab sebelum Al-Quran, dan meyakini bahwa kitab-kitab tersebut, kitab Al-Quran merupakan penutup dari semua kitab-kitab tersebut. Jadi kitab Al-Quran ini adalah kalam Allah, kalam Allah yang penuh dengan mukjizat. Jadi mukjizat terbesar yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran ini Bapak Ibu adalah mukjizat terbesar yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya pabrik Al-Quran di sana yang ada di Madinah dibombardir sama orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, jangan mereka harap bahwasanya Al-Quran telah musnah. Al-Quran masih disimpan Allah di hati bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran. Maka orang yang hafal Al-Quran itu disebut dengan hafiz, penjaga, hafizah, kalau perempuan. Itulah yang Allah katakan dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu kepada Allah, dan kami sendiri yang akan menjaganya. Jadi Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu senantiasa dimuliakan. Lalu apa rincinya ketulusan kita terhadap Al-Quran? Rincinya ketulusan kita terhadap Al-Quran dilakukan melalui beberapa hal. Yang pertama, hendaklah kita membaca dan menghafal Al-Quran. Jadi kita baca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran akan kita dapatkan berbagai banyak ilmu dan pengetahuan. Di samping itu akan melahirkan kebersihan jiwa kita, kejernihan perasaan, dan mempertebal rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca Al-Quran merupakan kebaikan dan merupakan syafaat yang akan diberikan oleh Al-Quran pada hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan memberikan syafaat kepada pembacanya, yaitu pada hari yaumul qiyamah. Al-Quran akan datang untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang
Al-Quran nantinya akan memberikan syafaat kepada kita kalau kita sering-sering membaca Al-Quran. Satu huruf dari Al-Quran yang kita baca, Allah beri pahala satu kebaikan. Setiap satu kebaikan Allah lipat gandakan lagi menjadi 10 kebaikan. Kata Nabi SAW, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ada 30 kebaikan dari alif lam mim saja. Bayangkan kalau kita baca dalam satu hari 1 halaman, besok tambah lagi 2 halaman. Tak perlu banyak-banyak. Yang penting kita membacanya dengan tartil. Membaca dengan tartil, suara yang bagus. Jadi membaca Al-Quran ini bukan mengejar target supaya hatam. Ini kadang salah kita Bapak Ibu, bulan Ramadan diambilnya Al-Quran dibaca cepat-cepat. Ini masih cepat kubaca ini. 10 hari harus hatam. Habis itu udah tak dibacanya lagi. Jadi bukan itu kata Allah. Baca Quranlah dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah olehmu Al-Quran dengan tartil, dengan bagus, dengan merdu. Itu. Ini kadang Ramadan. Ini mesti cepat kita hatamkan. Jadi orang mengejar hatam sekarang. Jadi bacalah Al-Quran itu dengan tartil yang diperintahkan oleh Rasulullah dan bukan golongan kami orang-orang yang tidak membaca Al-Quran dengan irama, kata Rasul. Hadis riwayat Muslim. Jadi diperintahkan Allah warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan bagus. Kemudian kita mentadabburi nilai-nilai yang terkandung dalam setiap ayat demi ayat yang Allah turunkan. Baik, kemudian kita baca lagi, kita resapi bagaimana Rasulullah bersabda, bukan golongan yang seperti saya bacakan tadi, bukan golongan kami orang yang membaca Al-Quran tidak dengan suara yang dengan irama. Jadi kita tadabburi, kita resapi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 24, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Ataukah hati mereka terkunci? Jadi diperintahkan Allah senantiasa kita untuk mentadabburi Al-Quran tersebut, untuk senantiasa kita pahami, kita resapi, kemudian kita amalkan apa yang ada di Al-Quran tersebut. Setelah itu apa lagi? Mengajarkannya kepada generasi Muslim. Kita ajarkan kepada generasi anak-anak kita ini agar mereka ikut berperan dalam menjaga Al-Quran. Mempelajari dan mengajarkan Al-Quran adalah kunci dari kebahagiaan dan izzah umat Muslim, umat Islam. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Rasul, adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarinya. Bahkan profesi terbaik, kata Rasul, dari sekian banyak profesi adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian memahami dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut. Tidaklah baik membaca Al-Quran namun tidak berusaha memahaminya. Tidaklah baik kita memahami Al-Quran namun tidak mengamalkannya. Kita tahu isi Al-Quran itu, kita paham isi dari Al-Quran tersebut, tapi kita tidak mengamalkan isinya tersebut.
Bagaimanapun buah dari membaca Al-Quran baru akan kita peroleh setelah memahami dan mengamalkannya. Karenanya alangkah buruknya jika kita memahami namun kita tidak mau mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah dalam surah As-Saffat ayat 2 dan 3. Hai orang-orang beriman, kenapa kalian mengatakan yang tidak kalian lakukan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dan besar di sisi Allah jika kalian mengatakan tapi tidak mau menjalankannya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, wali kitabi, katanya untuk nasihat kepada bentuk kitabnya, ketulusan kepada kitab Allah. Kemudian yang ketiga, untuk siapa lagi ya Rasul? Wali rasulihi, yaitu nasihat ketulusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini terimplementasi dalam bentuk membenarkan risalah, membenarkan semua yang disampaikan baik dalam Al-Quran maupun Sunnah, yaitu mencintai Rasulullah, mentaati, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi mencintai Rasul secara otomatis mencintai Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku Muhammad, niscaya kalian dicintai oleh Allah. Katakan kepada Rasulullah secara otomatis mentaati Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka ia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketulusan kepada Rasulullah sepeninggal beliau dilakukan dengan cara sirah, yaitu mempelajari, membaca perjalanan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontohkan akhlak beliau, mencontohkan adab beliau, komitmen dengan sunnahnya. Jadi sunnah-sunnah yang terkecil yang diajarkan oleh Rasulullah harus kita laksanakan. Masuk masjid, baca doa, langkahkan kaki kanan. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat bagi kami. Masuk kamar mandi kaki kiri, jangan pula terbalik. Kenapa? Kamar mandi itu tempatnya syaitan. Maka kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari syaitan jantan dan syaitan betina. Di situ berkumpulnya syaitan-syaitan. Tak boleh kita mengucapkan asma Allah di dalam kamar mandi tersebut. Maka ketika keluar mandi langkahkan ke kanan, ghufranaka. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Kenapa? Karena selama kita di dalam kamar mandi itu tak boleh kita mengucapkan asma-asma Allah tersebut. Jadi ikuti sunnah-sunnah Rasul. Sebelum kita sholat, kita dianjurkan untuk bersiwak. Kalau sekarang gosok gigi lah. Agar apa? Tak menyelip makan makanan tersebut di gigi kita tersebut, supaya bersih gigi kita. Itu yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, apa ketulusan kepada wali a'immatil muslimin, yaitu ketulusan nasihat kepada para pemimpin. Pemimpin orang-orang muslim adalah penguasa, wakil-wakilnya atau para ulama-ulamanya. Agar penguasa ditaati, maka penguasa tersebut harus dari orang-orang Islam sendiri. Selain penguasa-penguasa tersebut harus kita taati kecuali perintah-perintahnya tidak berbaur kepada kemaksiatan, maka tak wajib kita untuk nasihati. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 56, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada
Jadi pemimpin ini tengok juga Bapak Ibu. Jangan kayak sekarang ini kecilkan toa masjid katanya. Kalau bisa kita besarkan toa masjid itu. Jadi seperti itu tak perlu, karena pemimpin kita ini kadang sudah zalim. Pemimpin kita ini hanya merebut kekuasaan, tidak mementingkan lagi mana yang baik, mana yang buruk. Bahkan sekarang ini kita lihat logo halal pun sudah direbutnya, tak MUI lagi yang membuatnya. Jadi seperti itu harus kita lihat, tak perlu kita taati. Jadi ketulusan kepada pemimpin juga dilakukan dengan cara membantu mereka senantiasa berada dalam garis-garis kebenaran. Selama itu benar, kita dukung, kita bantu, mentaati mereka dalam kebenaran, mengingatkan mereka dengan cara yang baik, karena tidak ada kebaikan bagi masyarakat yang tidak mau menasihati penguasanya, dan masyarakat yang tidak mau mengatakan kepada penguasanya yang zalim, anda zalim, juga tidak ada kebaikan bagi penguasa tersebut menindas rakyatnya. Maka seperti itu juga tak perlu kita untuk menasihatinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wali a'immatil muslimin wa ammatihim, yaitu ketulusan kepada kaum muslimin. Jadi ketulusan kepada kaum muslimin dilakukan dengan cara menuntun mereka kepada berbagai hal yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Sangat disayangkan bahwa kaum muslimin telah mengabaikan tugas ini. Mereka tidak mau menasehati muslim yang lain, khususnya yang berkaitan dengan urusan akhirat. Jadi kalau ada saudara-saudara kita belum mau melaksanakan ibadah sholat, ya kita nasihati sesama saudara kita, kaum muslimin, muslimat. Itulah yang dituntut bagi kita. Nasihat yang paling baik adalah nasihat yang diberikan ketika seseorang dimintai nasihat. Rasulullah bersabda, jika seseorang dimintai nasihat, maka nasihatilah ia. Termasuk ketulusan yang paling baik adalah yang dilakukan saat orang tersebut tidak ada di hadapannya. Ini dilakukan dengan cara menolong, membelanya. Ini bukti ketulusan yang sungguh-sungguh. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya termasuk hak seorang muslim terhadap muslim lainnya adalah tetap tulus meskipun tidak ada di hadapannya. Jadi menasihati ini juga ada adab-adabnya, Bapak Ibu. Ada adab-adabnya. Di antara adab nasihat adalah Islam adalah menasihati saudaranya dengan tidak diketahui orang lain. Jangan kita menasihati saudara kita, menegur saudara kita di hadapan orang-orang. Jadi harus dilakukan dengan empat mata. Kalau di hadapan orang-orang belum tentu dia mau menerimanya. Kata Rasul, itu bukan nasihat, itu fadhihah. Kata Rasul, itu mempermalukan dia di depan orang ramai. Maka nasihat itu dipanggil berdua. Disitulah. Jadi dia terbuka untuk ini rupanya kesalahan. Jadi dia pun enak. Jadi tak ada orang lain. Jadi antara dia dan kita yang menasihati. Sebagaimana ulama berkata, barang siapa yang menasihati seseorang dan hanya ada mereka berdua, maka itulah nasihat yang sebenarnya, kata ulama. Kemudian barang siapa yang menasihati saudaranya di depan orang banyak, maka yang demikian itu mencela dan merendahkan orang tersebut yang dinasihati. Jadi tak boleh. Jadi menasihati itu ada adabnya. Tak boleh kita menasihati orang di depan keramaian. Fudail
bin Iyad berkata, seseorang mukmin adalah orang yang menutupi aib dan menasehati, sedangkan orang fasik adalah orang yang merusak dan mencela. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibrah, ada beberapa ibrah yang kita ambil bahwasanya nasihat adalah Islam itu sendiri. Sementara Islam dilakukan melalui ucapan dan perbuatan. Nasihat merupakan fardu kifayah. Jadi kalau ada seseorang kita yang perlu kita nasihati, jadi seseorang pun yang menasihatinya sudah mencakup kita semua yang menasihati. Orang yang merasa yakin bahwa orang yang akan dinasihati akan menerima dan tidak akan bereaksi negatif, maka dalam kondisi seperti ini wajib baginya untuk memberikan nasihat. Jadi kalau kita perlu kita nasihati, kita nasihati. Tidak ada unsur negatif. Jadi ketika kita nasihati dia, nah dia pun menerima dengan unsur positif. Namun jika sebaliknya justru orang yang dinasihati akan bereaksi hingga membahayakan jiwa, maka dalam kondisi ini ia bisa memilih menasihatinya atau tidak. Itulah sesama muslim saling menasihati. Jadi hadis ini dikatakan Rasul ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Jadi kalau sudah kita bisa mengamalkannya, nasihat kita kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, kemudian kepada rasul-rasulnya, kepada para pemimpin-pemimpin kita, dan kepada para kaum muslimin dan muslimat, maka sempurnalah agama kita. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kaji kita pada pagi hari ini, yaitu tentang hadis agama itu adalah nasihat. Semoga kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kekuatan fisik kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan nantinya, dan kita dapat beribadah dengan semaksimal mungkin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah panjangkan umur kita untuk dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah kita tutup kajian kita ini dengan tahiyatul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.